Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kisah kali ini datang dari para pedagang kaki lima, di mana kisah mistisnya itu terjadi begitu saja, cepat tapi cukup menyeramkan. Gak usah lama-lama, kita langsung aja bacain cerita-cerita horor dari para pedagang kaki lima. Kisah seram yang pertama ini pernah dialami pedagang keliling, yaitu pedagang sate yang dijuluki Sate Bang Gendut. Seperti biasa nih, ia berjualan pada malam hari. Malam itu dan setelah jalan pun ia berhenti nih di dekat sebuah pohon dan bermaksud untuk beristirahat sebentar di dekat pohon nangka. Ia bermaksud itu sambil menunggu pembeli datang, dia juga mau istirahat sejenak di bawah pohon itu. Tiba-tiba nih, Bang Gendut kaget karena muncul sosok seorang wanita yang memesan langsung 100 tusuk. Senang dong dagangannya ini dipesan banyak. Bang Gendut ini pun langsung membuatkan sate pesanan si wanita tersebut. Pak Gendut ini pun sempat berbincang ya dengan si wanita. Di akhir perbincangan, sosok hantu ini pun mengeluarkan suara tertawa khas kuntilanak dan langsung pergi begitu saja, yang membuat pedagang sate ini merinding dan ketakutan. Terus gimana dong itu nasib sate 100 tusuknya? Sampai sekarang gak ada yang tahu, karena ceritanya cuma stop sampai di situ, tapi cukup creepy. Next, cerita yang kedua datang dari penjual bakso keliling yang bernama Bapak Supeno. Saat sedang sepi pembeli nih, si Bapak Supeno pun tetap menjajakan dagangannya sampai malam hari. Baru melewati 2 rumah setelah belokan, Bapak Supeno dipanggil oleh seorang wanita berbaju putih dan langsung memesan bakso 1 porsi. Udah tuh ya, disiapkan nih pesanan si wanita tersebut. Namun setelah disiapkan dan mau diantar ke rumahnya, kok pagar rumahnya terkunci dengan amat sangat rapih. Dan ia merasa tadi nggak ada suara wanita tersebut membuka pagar. Lalu ia mengetuk-ngetuk nih pagar rumah tersebut. Akhirnya yang keluar ini ada nih seorang yang berbeda. Dan ternyata Bapak Supeno diberitahu nih bahwa nggak ada orang yang keluar dari rumah tersebut dan memesan baksonya. Lalu yang memesan baksonya tadi itu siapa? Next. Cerita ini bukan dialami sih oleh pedagang sekoteng ya, melainkan pengalaman si pembelinya. Jadi si pembeli ini nih udah berlangganan sekotengnya Pak Umar itu sejak puluhan tahun. Dan cuaca saat itu tuh lagi sedang hujan ya, membuat wanita bernama Santi ini ingin menikmati sekotengnya si Pak Umar. Saat memesan sekoteng, Pak Umar pun berpesan kepada Santi nih untuk menjaga diri baik-baik dan jaga juga nih kedua orang tuanya. Sesampainya dia di rumah dengan semangkuk sekoteng yang baru habis setengah ditaruh olehnya di meja, Santi pun dibangunkan oleh sang ibu karena sempat ketiduran. Ibunya pun bertanya nih, kamu beli sekoteng di mana Santi? Santi kemudian menjawab, ya sama Pak Umar lah. Ibunya pun bilang dan mengatakan hal yang mengejutkan kalau Pak Umar kan udah meninggal 5 hari yang lalu. Karena kan dirampok saat lewat kampung sebelah. Perutnya ditusuk sampai nyaris kehabisan darah dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun keesokan harinya meninggal. Next, kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya datang dari pedagang ketoprak yang berjualan setiap malam bernama Dwi. Ia selalu berjualan dari kampung ke kampung hingga saatnya dirinya mendapatkan suatu kisah horor. Di mana pada malam tersebut jualan ketopraknya Dwi belum habis, sehingga dirinya ini memutuskan untuk berjualan di malam tersebut di tempat yang baru. Nah, ketika di tengah perjalanan menuju tempat yang baru tersebut, tepatnya di suatu jalan yang rusak, Dwi mendapatkan seorang pelanggan dengan cara menepuk pundaknya dari belakang. Itu udah mulai creepy tuh gak? Seketika Dwi kaget dengan sosok pria gondrong tersebut yang sangat amat menyeramkan karena memiliki sekujur tato di badannya. Maksudnya memiliki tato di sekujur badannya. Ternyata pria tersebut menawarkan kepada Dwi agar sama-sama berjalan di tengah malam tersebut ke kampung sebelah. Bukan untuk membeli jualannya. Jadi, bang, bareng yuk jalannya ke depan gitu. Gitu kali ya. Ketika dalam perjalanan, pria gondrong tersebut tampak was-was seperti orang yang lagi kebingungan melihat di sebelah kiri dan kanan. Hal tersebut dilihat juga nih oleh Bapak Dwi. Jadinya
mereka juga takut gitu ya melihat perangai pria gondrong tersebut. Ini takut juga si Bapak Dwi ya kan. Dalam benaknya dia berpikir bahwa pria tersebut ingin merampoknya kali ya. Namun di tengah perjalanan malam yang sepi tersebut, pria tersebut mengatakan nih kepada Dwi, di mana dirinya agar tidak berhenti ketika ada seseorang yang memanggil untuk memesan ketoprak tersebut. Jadi kayak gini, Pak, nanti kalau misalkan ada yang manggil mau beli ketoprak, jangan berhenti ya, kita harus tetap jalan. Hal tersebut nih membuat si Dwi bingung ya kan, tapi dirinya langsung aja nurut dan langsung mengiyakan perkataan dari pria gondrong tersebut. Dikarenakan Dwi sekarang amat sangat cemas dan terancam terhadap perilaku pria itu ya kan, gimana enggak ya, gelagatnya itu mencurigakan. Nggak lama dari itu, bener aja ada yang manggil Dwi, manggil ketoprak gitu. Karena Dwi juga denger nih, dia langsung spontan memberhentikan gerobaknya. Dirinya juga langsung melihat ke belakang untuk memastikan siapa nih yang mau beli. Namun ketika mau melihat ke belakang, pundak dari Dwi ini dicengkram oleh pria gondrong tersebut. Lalu pria itu mengatakan agar jalan aja Pak, tetap jalan lurus ke depan. Lantas perintah pria gondrong tersebut dituruti nih oleh si Bapak Dwi. Namun sepanjang perjalanan suara wanita tersebut yang mau beli ketoprak itu selalu kedengeran. Dan hingga akhirnya Dwi bergumam nih dalam hati ya kan, kok nggak boleh berhenti sedangkan ada seseorang yang mau beli ketoprak aku. Mereka sampailah nih di gapura kampung atau desa tersebut. Namun ada hal yang aneh dari tubuhnya Dwi, di mana kupingnya terasa sangat tebal dan berdengung. Akhirnya rasa penasaran Dwi membuat dirinya bertanya-tanya kepada Pak Gondrong, dan dia langsung nanya juga mengapa nggak boleh berhenti nih saat ada yang dipanggil oleh si wanita itu. Si Pak Gondrong tersebut ini mengatakan bahwa sebenarnya yang memanggil mereka tersebut adalah sesosok hantu atau jin penunggu rumah kosong yang sempat mereka lewati. Di mana sosok tersebut memiliki 2 buah mata sebesar piring serta taring yang sangat panjang. Dan usut punya usut, pemilik rumah tersebut pernah memakai jasa pesugihan sehingga jin tersebut mencari tumbal bagi penjual yang tengah lewat malam-malam di daerah itu. Coba loh. Ini yang paling amat deg-degan sih. Simple, padat, dan gimana coba kalau misalkan dia berhenti, ya kan? Terus si Pak Gondrong itu tahu dari mana? Banyak banget nih pertanyaan di otak gue, tapi yaudah. Terima kasih udah nonton. Semoga terhibur. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.